Hai guys, welcome back to Misterio. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ya, bakalan cerita tentang Brazen Bull. Mungkin kalian udah sering lah ya lihat gitu. Kalau misalnya kalian suka nonton film-film Romawi gitu ya kan, zaman dulu kayak gitu-gitu, pasti sering tuh ada adegan hukuman di Brazen Bull gitu. Nah, pada video kali ini aku bakalan cerita lebih lagi tentang Brazen Bull. Kalau misalnya di dalam sebuah posisi gitu ya, dimana kalian tuh harus memilih kalian itu mau disiksa dengan metode apa gitu ya kan. Jangan memilih untuk melakukan penyiksaan dengan menggunakan Brazen Bull. Which is nggak mungkin terjadi ya, masa iya gitu. Karena ini merupakan satu metode yang cukup menakutkan banget dan menyakitkan lah pastinya ya, dan cukup aneh gitu. Jadi kalau bicara tentang asal usul dari Brazen Bull ini, ada catatan sejarah yang mengatakan kalau metode ini merupakan metode penyiksaan yang sangat aneh dan gak biasa, dan ini pertama kali digunakan di Yunani. Jadi dulu nih di Yunani kuno, yaitu sekitar 560 sebelum Masehi, ada koloni tepi laut Akragas yang sekarang itu disebut sebagai Sisila, sempat dipimpin oleh seorang tiran ya, yang dia ini kuat tapi dia itu kejam banget, yang bernama Palaris. Jadi sepanjang pemerintahannya si Palaris ini, dia itu diketahui memerintah kota metropolitan yang kaya ya dan indah, tapi dia itu melakukannya dengan tangan besi. Tangan besi itu artinya dia itu kejam dan dia benar-benar kayak tanpa ampun. Jadi ada cerita gitu ya, suatu hari ada seorang pematung istana yang bernama Perilaus itu sempat memamerkan ciptaan barunya kepada tuannya ini. Ini adalah patung ya. Patung ini merupakan sebuah replika dari binatang banteng, yang banteng ini terbuat dari kuningan yang berkilau. Tapi ini bukan patung sederhana. Ini adalah patung yang memiliki pipa dan juga peluit kosong di bagian pipa dan peluit, dan bagian dalamnya itu kosong dan diletakkan di atas api yang menderu gitu ya, yang api yang besar gitu. Dan banteng ini sebenarnya merupakan alat untuk melakukan penyiksaan. Cara penyiksaan yang dimaksud di sini, jadi korban ini atau siapapun ya yang mau dibunuh, yang mau dimatikan atau disiksa ini akan dimasukkan ke dalam banteng ini dan kemudian dipanggang hidup-hidup dong. Terus pipa dan peluit itu diketahui akan mengubah jeritan dari orang yang ada di dalam ini menjadi suara dengusan dan seperti geraman banteng. Jadi katanya pada saat Perilaus itu mempresentasikan karyanya ini kepada si Palaris ini, Palaris itu benar-benar kayak terkesan banget dan langsung ingin mencobanya pada saat itu juga. Sampai akhirnya si pembuat ini adalah orang pertama yang disiksa oleh karya buatannya sendiri. Tragis nggak tuh? Dia pamerkan, bukannya dapat hadiah gitu kan, malah dia jadi orang yang disiksa pertama kali dengan karya buatannya sendiri. Gila nggak sih? Sejak saat itu, Brazen Bull ini pun menjadi kayak mainan baru bagi si Palaris dan kemudian menjadi benda keramat dari sang tiran ini. Gak jarang nih dia menggunakannya untuk menghukum musuh-musuhnya, orang yang gak dia suka, bahkan rakyatnya sendiri dia masukin ke dalam situ. Sebagian besar penggunaan dari banteng ini itu kayak hiburan bagi dia dalam eksekusi terbuka. Jadi kadang pemanggangan dari Brazen Bull ini dipertontonkan nih kepada publik sebagai contoh kepada masyarakatnya. Sampai akhirnya suatu ketika pada tahun 554 sebelum Masehi, koloni Arakagas ini terlibat dalam konflik dan akhirnya kalah. Palaris pun akhirnya digulingkan oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Telemachus. Dalam sebuah ironi, sang pemimpin tiran Palaris ini akhirnya dibunuh dengan cara dimasukkan ke Brazen Bull miliknya sendiri. Akhirnya dia pun mati juga di dalam Brazen Bull. Karena metodenya ini cukup kejam banget dan tanpa ampun ya, alat penyiksaan ini pun diketahui menginspirasi pula lagi tiran-tiran lainnya sepanjang sejarah untuk membuat alat penyiksaan yang sama.
Jadi sekian abad kemudian bangsa Romawi itu diketahui telah menggunakan alat penyiksaan yang sama atau serupa nih untuk membunuh orang-orang Kristen. Mereka membangun brazen bull dengan bentuk banteng tanpa merubah apapun. Dan di antara orang Kristen yang terbunuh ya, termasuk juga Saint Eustace yang menurut cerita merupakan orang Kristen dan memang dipanggang di dalam banteng bersama istri dan anak-anaknya juga oleh Kaisar Hadrian. Akhirnya gereja Kristiani itu mengklaim kalau sejarah tersebut itu palsu ya, fake, hoax, dan itu merupakan kebohongan. Dan pada tahun 92 Masehi, Saint Antipas, yaitu seorang uskup dari Pergamon ya, ini merupakan sebuah daerah yang ada di tanah Turki, juga diketahui dihukum mati dengan cara dipanggang di brazen bull setelah dia dituduh sebagai pengikut setan dan dia akhirnya dibakar hidup-hidup. Katanya ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir setan tersebut. Padahal yang ngebakar yang setan, benar nggak? Padahal yang masukinnya yang setannya kan, setannya bukan korban ya, setannya sebenarnya yang memasukkan dia ke dalam brazen bull, benar nggak? Kemudian 2 abad setelahnya brazen bull ini sekali lagi digunakan, yaitu oleh Kaisar Diocletian yang dia itu menggunakannya untuk menghukum seorang Kristen lagi-lagi yang bernama Pelagia dari Tarsus. Dia dibakar di salah satu tahun gitu ya, di 278 Masehi. Meskipun gak ada catatan lain ya yang menunjukkan penggunaan brazen bull di era yang lebih modern, tapi sejarahnya tetap aja ya serem banget kayaknya kalau misalnya kita ingat-ingat. Seiring berubahnya era, berubahnya zaman, metode penyiksaan yang dipikirkan manusia pun makin bervariasi, makin horor ya kan. Jadi untunglah ya kita hidup di zaman sekarang yang udah ada dan udah paham tentang hak asasi manusia. Jadi nggak lagi-lagi lah ya ada penyiksaan kayak dibakar hidup-hidup kayak di dalam brazen bull kayak gini. Amit-amit deh ya zaman sekarang ada beginian. Jadi itu dia tentang brazen bull. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ingin aku bahas sesuatu yang lain lagi, jangan lupa tulis komen di kolom komentar. Segini aja, thank you and bye.